Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan topik Electronic Recruitment Method. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami dulu. Yang pertama, saya Firda Lalia Rizky dengan NIM 2205 1214053. Lalu dilanjutkan teman saya. Saya Hendri Susilo dengan NIM 2205 1214040. Saya Vinka Amelia Surya Putri dengan NIM 2205 1214061. Saya Dimas Zaindriansyah dengan NIM 2205 1211070. Oke, next. Oke, di sini yang pertama ada pengertian rekrutmen. Untuk rekrutmen sendiri atau perekrutan adalah kombinasi dari pengumpulan personel dan pemilihan personel dengan tujuan memperoleh dan menyeleksi jumlah pelamar yang memadai dengan kualifikasi yang diperlukan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa hal yang berperan dalam perekrutan. Nah, dalam perekrutan terdapat 4 hal yang berperan penting dalam perekrutan, yaitu informasi, akuisisi, seleksi, dan juga tindakan. Keempat hal tersebut saling ketergantungan karena saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Next. Nah, berdasarkan Encyclopedia of Human Resource Information System by Teresia Torres Coronas, 4 tujuan yang memiliki ketergantungan dalam penyusunan personel adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu informasi. Penyusunan personel membutuhkan... Maaf, saya lanjutkan kembali. Informasi ini harus disusun dan dikelola dengan baik sehingga dapat diakses oleh tim rekrutmen dan seleksi secara efisien. Tujuan informasi adalah mengumpulkan dan menganalisis data tentang kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia di suatu organisasi. Hal ini melibatkan penggunaan alat-alat seperti analisis jabatan, analisis kebutuhan sumber daya manusia, analisis gap SDM, analisis SWOT, dan analisis tren pasar kerja dari suatu industri. Selanjutnya ada akuisisi. Akuisisi merupakan proses pengumpulan kandidat potensial yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh suatu organisasi. Proses ini melibatkan penggunaan berbagai sumber daya seperti media sosial, situs karir, perusahaan penyalur tenaga kerja, dan lain-lain. Tujuan akuisisi ini adalah untuk menarik dan memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini melibatkan penggunaan alat seperti rekrutmen, iklan lowongan pekerjaan, pameran karir, headhunting, dan kampus rekrutmen. Selanjutnya yaitu seleksi. Setelah kandidat-kandidat potensial terkumpul, proses seleksi dimulai untuk menentukan kandidat yang terbaik yang akan diterima bekerja di suatu organisasi. Proses seleksi ini memerlukan standar seleksi yang jelas dan objektif, serta metode evaluasi yang akurat dan valid. Tujuan seleksi adalah memilih dan menentukan sumber daya manusia yang paling cocok dan memenuhi kriteria untuk posisi yang tersedia di organisasi. Hal ini melibatkan penggunaan alat-alat seperti aplikasi, resume, tes wawancara, referensi, dan background check. Dan yang terakhir adalah tindakan. Setelah kandidat terbaik dipilih, tindakan dilakukan untuk merekrut dan menempatkan mereka di posisi yang sesuai dengan yang mereka lamar dalam suatu organisasi. Tindakan ini meliputi proses orientasi dan pelatihan, serta proses administrasi seperti pembuatan kontrak kerja, dan pendaftaran ke program asuransi karyawan. Tujuan tindakan adalah menempatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang telah dipilih untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi mereka. Hal ini melibatkan penggunaan alat seperti penempatan, orientasi, pelatihan, pengembangan karir, penilaian kerja, penghargaan, dan disiplin. Oke, next. Oke, di sini ada efisiensi rekrutmen. Menurut Lee 2005, recruiting adalah aplikasi terbesar kedua di era e-commerce.
E-recruitment ini adalah proses pencarian calon karyawan secara online melalui internet atau sistem informasi digital. E-recruitment ini ada untuk memungkinkan perusahaan menjangkau calon karyawan lebih efisien dan lebih luas dalam memproses lamaran kerja. Selain itu, dengan e-recruitment, perusahaan dapat meminimalisir kesalahan manusia dalam proses meningkatkan keamanan data calon karyawannya. Baik, selanjutnya terdapat dua metode utama dalam e-recruitment berdasarkan Encyclopedia of Human Resource Information System. Yang pertama ada internal corporate website dan yang kedua ada ya external corporate website. Next. Yang pertama adalah internal corporate website recruitment. Adalah metode rekrutmen yang menggunakan situs web perusahaan sendiri untuk menarik dan memilih kandidat dari dalam maupun luar organisasi. Metode ini memungkinkan kandidat untuk mengirimkan resume, mengisi formulir aplikasi, melakukan tes online, dan berkomunikasi dengan pihak perusahaan melalui web internal perusahaan. Bahkan menurut Terry, dengan menggunakan sistem internal, perusahaan dapat dengan lebih mudah memberikan informasi teraktual kepada calon pelamar karena halaman perekrutan terintegrasi langsung dengan sistem internal perusahaan. Beberapa kelebihan dari internal corporate website recruitment yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses rekrutmen. Yang kedua, mengurangi biaya rekrutmen. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan citra perusahaan. Yang keempat, memfasilitasi komunikasi antara kandidat dan juga perusahaan. Karena situs web perusahaan dapat menyediakan fitur-fitur seperti chat, email, video call, ataupun forum lainnya. Next. Yang kedua, terdapat external online recruitment, yakni metode rekrutmen yang menggunakan sumber-sumber eksternal seperti portal pekerjaan, media sosial, blog, forum, atau web situs lainnya yang dapat menjangkau dan merekrut kandidat dari luar organisasi. Metode ini memungkinkan kandidat untuk mengakses informasi tentang perusahaan, mengirimkan resume, melakukan tes online, dan juga berkomunikasi dengan pihak perusahaan melalui sumber-sumber eksternal tersebut. Di sini terdapat contoh Jobstreet dan juga NID. Kekurangan dari kelebihan dari metode ini yaitu dapat menjangkau lebih banyak calon pelamar. Next. Lantas metode mana yang lebih bagus diterapkan untuk meningkatkan efisiensi e-recruitment? Nah, jawabannya adalah tergantung pada skala perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut memiliki skala besar, maka akan lebih cocok menerapkan internal corporate website recruitment. Karena jika perusahaan memiliki skala perusahaan yang kecil, yang pada umumnya tidak memiliki website, maka lebih cocok menggunakan external corporate website recruitment karena memperhitungkan beberapa faktor, termasuk biaya pembuatan dan pemeliharaan web yang cukup mahal. Yang selanjutnya yaitu keuntungan dan potensi penggunaan e-recruitment di masa depan. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu e-recruitment. E-recruitment adalah sebuah sistem perekrutan yang menggunakan teknologi internet dan aplikasi berbasis web untuk mengelola proses perekrutan, mulai dari pengumuman lowongan, seleksi hingga pengambilan keputusan akhir. Next. Di sini ada beberapa keuntungan menggunakan e-recruitment. Antara lain, satu, efisiensi waktu dan biaya. Memiliki proses perekrutan dapat dilakukan secara online tanpa perlu melakukan pencetakan dan distribusi materi perekrutan yang dapat menghemat waktu dan biaya. Kedua, yaitu aksesibilitas yang lebih luas. Dengan menggunakan internet, proses perekrutan dapat diakses oleh calon pelamar dari mana saja dan kapan saja, yang dapat memperluas basis pelamar. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas seleksi.
Sistem e-recruitment dapat menggunakan teknologi otomatis untuk melakukan screening awal, seperti tes psikologi ataupun wawancara online, yang dapat membantu meningkatkan efektivitas proses seleksi. Yang keempat, memudahkan proses tracking. Sistem e-recruitment dapat membantu merekam dan mengolah data pelamar secara elektronik, yang memudahkan proses tracking dan monitoring selama proses perekrutan. Yang kelima, meningkatkan kualitas perekrutan. Dengan menggunakan teknologi otomatis dan pengolahan data yang lebih canggih, sistem e-recruitment dapat membantu meningkatkan kualitas proses perekrutan dan memperkecil kemungkinan kesalahan manusia. Next. Selanjutnya yaitu potensi e-recruitment di masa depan. Di masa depan, teknologi e-recruitment memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu perusahaan dalam mencari dan merekrut karyawan yang tepat dan berkualitas. Teknologi e-recruitment juga akan terus berkembang dengan teknologi yang telah canggih, seperti kecerdasan buatan dan data analisis. Perusahaan akan dapat menggunakan data dan analisis untuk mengoptimalkan proses rekrutmen dan menemukan kandidat yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan penggunaan teknologi rekrutmen, perusahaan dapat melakukan proses seleksi yang lebih canggih dan terstruktur yang dapat meningkatkan kualitas perekrutan dan memperkecil risiko kesalahan manusia. Dengan potensi penggunaan rekrutmen yang semakin meningkat itu, perusahaan harus mempertimbangkan juga untuk menggunakan teknologi digital dan internet dalam proses rekrutmen mereka. Namun, perusahaan juga harus memastikan bahwa sistem e-rekrutmen mereka aman dan dapat diandalkan untuk melindungi data pribadi pelamar dan perusahaan. Sekian, terima kasih sudah mengikuti presentasi kami. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan tanyakan kepada kami ataupun Google. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.